Sesekali dalam menghadapi masalah, jangan pernah minta Allah untuk segera selesaikan, tapi mintalah Allah segera kirimkan kekuatan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Tetap tersenyum di saat banyak masalah bukan berarti kita seolah baik-baik saja ya teman-teman. Tapi kita yakin bahwa Allah akan memberikan banyak pahalanya ya teman-teman. Sebenarnya dalam setiap masalah itu akan ada tanggal expired date-nya ya teman-teman. Jadi bakalan bakalan berakhir gitu. Jadi kalau dia bilang hidup aku penuh masalah, nggak pernah dapat diskon juga dari masalah ya, padahal udah langganan. Canda ya teman-teman. Jadi balik lagi, kalau kita ada masalah minta sama Allah itu jangan segera selesai, tapi gimana Allah tuh titipkan kekuatan sama kita untuk kita tetap santai nih dalam menghadapi masalah. Karena sebenarnya setiap manusia di dunia ini memiliki masalah masing-masing ya teman-teman. Nah, kalau Bun Ai boleh tahu nih, kira-kira permasalahan terbesar tentang uang menurut teman-teman tuh apa sih? Boleh dong tulis-tulis di kolom komentar. Siapa tahu nih itu bisa jadi ide konten terbaru buat Bun Ai. Nah, kalau teman-teman ngerasa pernah melakukan kesalahan apa dalam mengelola uang, boleh juga tulis di kolom komentar. Tapi untuk hari ini Bun Ai mau ngebahas bukan masalah tapi sedikit kekeliruan, dimana kadang-kadang ada hutang-hutang nih yang tapi kita anggap sebagai tabungan. Nah, mudah-mudahan video kali ini juga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Tapi sebelum lanjut, lakukan langkah sederhana yuk dengan menekan tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi, sehingga nanti langsung muncul deh pemberitahuan. Aduh, mulai ya. Tengah-tengah bulan belibet, awal bulan belibet, akhir bulan mah udah jangan ditanya. Rajanya belibet Bun Ai mah ya. Kalau teman-teman dubbing suka belibet juga gak sih? Boleh ya sharing-sharing sama Bun Ai. Jujur aja ya, Bun Ai tuh kalau dubbing sering banget belibetnya. Jadi kalau mungkin video 10 menit tuh dubbing bisa sampai 20-25 menit. Karena dihapus lagi. Cuman kalau buru-buru ya udah Bun Ai hajar aja deh ya. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita bakal bahas tentang hutang yang dianggap sebagai tabungan. Nah, sebelum masuk gitu ya ke hutang yang dianggap sebagai tabungan, dalam budgeting itu sering banget Bun Ai sarankan sama teman-teman untuk memasukkan seluruh komponen yang harus dibayarkan mau nggak mau. Bahkan kalau kondangan yang udah kita tahu aja nih, misalnya oh aku bulan ini bakal kondangan sama si A, si B, dan si C. Nah itu masukin aja ke kewajiban. Nah, kalau kayak gini fungsinya apa Bun Ai? Menurut Bun Ai pribadi, fungsinya itu lebih kepada mengadaptif diri kita, sehingga kita tuh selalu berpikir di alam bawah sadar gaji kita tuh cuma sekian. Nah, sebagai contoh aja nih, misalnya gaji kita 10 juta. Sementara teman-teman tuh punya komponen cicilan nyaris 40%. Tapi karena itu nggak dikurangi terlebih dahulu, kita tuh kayak ngerasa gaji kita tuh 10 juta. Sehingga gaya hidup kita tuh ngimbangin orang-orang yang gajinya juga 10 juta, tapi nggak punya cicilan. Jadi kalau saran dari Bun Ai, misalnya ada cicilan, teman-teman yang anaknya sekolah swasta, atau misalnya punya tanggungan orang tua, mertua, nah itu dikurangi dulu, baru deh pakai metode presentase. Karena jujur ya, menurut survei Bun Ai ya, ala-ala ibu rumah tangga, kadang kalau dari Smart Mom Class nih, Bun Ai bahas gitu, banyak kasus yang masuk nih ke kita. Nah, pas kita lihat orang malas budgeting tuh karena tahu gitu di awal, ya harusnya kan untuk presentasi cicilan 30%, sementara cicilan aku udah 50% dari income. Nah itu biasanya bikin orang males untuk budgeting. Nah coba deh mengadaptif diri kita. Kalau emang cicilannya banyak, yang kita hitung mulai dari hutangnya kita udah dikurangi. Jadi kalau misalnya gaji 10 juta, hutangnya ternyata 5 juta, ya udah kita pakai metode presentasenya yang 5 juta rupiah. Dimana misalnya contoh dari 5 juta ini, oke, 60% ya buat kebutuhan, berarti 3 juta rupiah. Nah, mudah-mudahan penjelasan Bun Ai sedikit ya membuka gambaran buat teman-teman yang masih kebingungan. Gimana ya kalau ternyata hutang aku tuh melebihi dari 30%. Nah, coba pakai metode yang kayak tadi Bun Ai sebut di awal. Dan di bawahnya Bun Ai kasih sedikit kata-kata motivasi. Nah, kita udah familiar kan ya kalau di dalam dunia budgeting tuh ya dengan kata-kata sinking fund, terus challenge saving, spend tracker, evaluasi, actual. Jadi
udah nggak apa ya, udah nggak asing. Nah, pertanyaan Bun Ai, kadang-kadang masih banyak yang keder loh. Bun Ai, sinking fund tuh apa sih? Jadi kalau di dalam kelas ada juga ya teman-teman yang nggak paham sinking fund tuh apa. Nah, kalau menurut Bun Ai sih simpelnya ya, sinking fund tuh tabungan tapi dengan target tertentu dan dengan tujuan tertentu. Kalau Bun Ai mau analogikan sedikit tuh kayak wirid sama zikir ya teman-teman. Kan beda tuh antara wirid sama zikir. Kalau zikir tuh kita lebih bebas gitu, mau kapan aja, nggak ada tujuannya. Pokoknya mengingat Allah terus menerus di mana aja, kecuali tempat-tempat yang diharamkan Allah untuk berzikir kayak kamar mandi itu nggak boleh ya. Nah, kalau wirid tuh lebih kayak ada gurunya, ada petunjuknya, ada waktunya, ada jumlahnya, ada tujuannya, seperti itu. Nah, kalau sinking fund tuh kayak wirid, jadi kita nabung tapi udah ada arahnya kemana, dan udah ada gitu batasan-batasannya kemana, udah ada targetnya. Kalau nabung doang tuh kayak punya uang lebih tabung, terus tiba-tiba uangnya terkumpul dengan cepat, kita nggak tahu. Nah, kalau sinking fund tuh lebih kayak memecah itu teman-teman. Jadi misalnya nih, kita punya uang 10.000, kalau langsung masuk ke tabungan itu kan bakal cepat penuh. Tapi dengan sinking fund kita tuh dipecah, 10.000, 2.000 buat home decor, 2.000-nya buat panci baru, 2.000-nya buat kebutuhan konten, itu jadi dipecah. Sehingga jadwal menabungnya juga pasti harus jauh lebih sering dan juga harus jauh lebih konsisten. Kayak gitu. Nah, kalau challenge tabungan sebenarnya bagian dari sinking fund aja. Agak-agak mirip, cuman kalau sinking fund lebih spesifik, tapi kalau challenge tabungan lebih ke target. Nah, 2023 teman-teman udah punya challenge tabungan apa nih? Boleh ya tulis di kolom komentar. Oke, sebelumnya sampai menit ini Bun Ai mau ucapkan terima kasih dulu untuk yang selalu mendukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mohon maaf jika Bun Ai dengan segala kekurangannya belum bisa balas satu-satu. Mohon maaf banget ya teman-teman, tapi percaya seluruh komentar nggak ada terlewat. Bahkan komentar-komentar yang video-video lama tuh Bun Ai juga suka ngebacain kok teman-teman. Nah, bagi yang baru bergabung, jika berkenan boleh support channel ini supaya jauh lebih berkembang dengan men-share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Mudah-mudahan setiap langkah kehidupan kita menjadi jariah terbaik untuk akhirat. Oke, jadi langsung kita masuk ke hal-hal yang wajib teman-teman sisihkan, dan ini bukan tabungan karena mau tidak mau Marimar harus bayarkan ya. Yang pertama adalah pajak kendaraan. Yang kedua di sini adalah pajak rumah. Nah, pajak ini bukan tabungan ya teman-teman. Jadi mau tidak mau harus disisihkan. Kalau memang saat ini kamu punya spend money yang cukup, jadi di awal gajian mendingan langsung disisihin nih untuk hal-hal yang kayak gini. Tapi kalau ternyata aduh aku gak punya nih di gajian atau di income tetap gak cukup, boleh gunakan income sampingan. Lanjut adalah kebutuhan sekolah anak. Ini mau tidak mau harus keluar. Oke Bun Ai, aku anaknya kan sekolahnya di negeri, gratis dong. Yes, tapi kan pasti butuh nih kayak sepatu, seragam, buku gitu ya teman-teman, itu pasti dibutuhin banget. Atau minimal untuk urus-urus berkas gitu selama mau masuk sekolah, warawirinya ninggalin anaknya. Kadang-kadang kan kalau ngurusin anak masuk sekolah, apalagi awal-awal tuh gak bakal masak, gak inget kerjaan rumah. Mungkin itu bisa disiapkan sedikit dana darurat ya teman-teman. Mohon maaf, dana tak terduga. Nah, jadi kebutuhan anak sekolah nih, baik uang pangkal, uang daftar ulang, itu harus disisihkan di awal. Tapi balik lagi, kalau konsepnya Bun Ai lebih setuju untuk kayak nabungin dulu aja semampu Bun Ai, nanti terkumpulnya berapa baru Bun Ai bidik sekolah yang sesuai dengan budgetnya Bun Ai. Oke, lanjut di sini adalah THR karyawan, karena mau nggak mau ini harus dibayarkan. Jangan sampai dengan alasan limit lah, penjualannya lagi dikit di momen tersebut, tiba-tiba THR atau hak orang yang memang harus kita keluarkan jadi nggak kita keluarkan. Zakat harta ini juga wajib, jadi bukan tabungan. Dana darurat ini juga wajib. Kenapa Bun Ai bilang dana darurat bukan tabungan? Karena ini ditabung tapi kan jangan dipakai. Jadi seolah-olah cuman kayak backupnya kita, bukan untuk tujuan finansial kita. Lanjut di sini kayak kebutuhan hari raya, terus juga rehab atau renov kendaraan, lebih ke servis atau mungkin ganti ban, ganti aki. Nah itu kalau bisa jangan di 1 bulan brek gitu pengeluarannya, karena resiko membuka pintu hutang tuh besar banget kalau kejadiannya kayak gitu ya teman-teman.
Kalau Bunda sih biasanya tuh suami bakalan sounding sekitar misalnya nih, kita ganti aki sekarang, terus Bunda suka nanya-nanya, kita ganti aki lagi berapa tahun lagi sih? Ya mungkin sekitar 2 atau 3 tahun atau 5 tahun misalnya. Nah nanti biasanya itu akan ada catatan sedikit atau alarm, atau tipis-tipis Bunda tabungin di celengan, gak Bunda buka-buka. Karena ya balik lagi, kita tahu budgetnya pas-pasan, makanya jangan sampai kebablasan. Kalau udah budgetnya pas-pasan, kebablasan, terus tiba-tiba butuh sesuatu harus ambil utangan, nah itu jadi double-double masalahnya ya teman-teman. Nah ini kan kayaknya banyak banget ya yang harus disisihin setiap bulan pas dapat gajian. Kalau saran dari Bun Ai itu bidiknya satu-satu aja dulu. Sebagai contoh, oke, aku fokus dulu nih untuk nabung pajak kendaraan sama pajak rumah. Udah itu dulu. Terus selesai lanjut lagi aku ngumpulin untuk kebutuhan sekolah nih. Kalau THR karyawan jangan ya. Itu dari modal usaha, usahain setiap bulannya teman-teman simpan. Terus begitu satu-satu dibidik sampai nanti semuanya terbidik dengan baik. Oke, jadi ini aja yang bisa Bunda share di hari ini. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.